Halo semuanya, saya Irfani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai value disciplines. Melalui sesi ini, kita akan mengetahui gambaran mengenai value disciplines, kapan kita menggunakan value disciplines, bagaimana kita menggunakan value disciplines, dan yang terakhir, seperti biasa, kita akan menganalisis mengenai pro dan cons dari value disciplines. Filosofi utama yang ada dalam value disciplines adalah tidak ada perusahaan yang dapat menyediakan semua aspek serba bagus ke semua orang dalam waktu yang bersamaan. Dalam hal ini, pasti akan ada konflik, trade-off, confusion, dan inefisiensi antar beberapa variabel yang menjadi kunci dari perusahaan. Model value disciplines dalam hal ini dapat digunakan oleh perusahaan untuk membantu agar fokus pada beberapa value saja, jadi tidak harus fokus kepada semua aspek. Nah, value disciplines ini terdiri dari 3 key aspek, yaitu customer intimacy, operational excellence, dan juga product leadership. Dalam hari ini kita harus memberikan fokus kita kepada beberapa value saja, tidak harus kita menjadi expert dan menjadi excellent at semuanya, semua bidang. Kapan kita menggunakan value disciplines? Kita menggunakan value disciplines ketika kita ingin mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, kemudian kita juga menggunakannya, value disciplines, ketika ingin mengidentifikasi value utama yang diberikan perusahaan ke pelanggan tersebut. Apa yang mau kita belikan? Makanya kita menggunakan tools ini. Lalu, bagaimana cara kita menggunakan value disciplines? Ada beberapa tahap untuk mengimplementasikan value disciplines ini. Yang pertama, kita harus memahami customer dan kompetitor kita dengan menjawab beberapa pertanyaan kunci. Seperti misalnya, value apa yang paling berarti bagi customer? Misalnya kita menyediakan suatu produk, apa atributnya yang paling dipersepsikan penting untuk mereka. Nah, kita harus mengetahui itu. Kemudian, berapa customer yang fokus di setiap value itu? Kemudian, bagaimana standar level industri untuk setiap value? Setelah langkah pertama tersebut, langkah kedua kita juga harus melakukan pemilihan fokus dari value disciplines. Leader in operational excellence, apakah kita ingin menjadi leader dalam hal produk, ataukah kita ingin menjadi leader dalam hal customer intimacy. Kita harus memilihnya gitu ya, kita tidak harus menjadi expert di 3 bidang itu. Nah, misalnya kita ingin menjadi leader dalam hal operational excellence, maka perusahaan kita harus diarahkan fokus untuk mengejar optimal cost gitu ya, karena operational excellence is highly related with cost, operational cost. Kalau misalnya kita ingin memilih fokus ke sana, maka effort kita harus difokuskan untuk mengejar efisiensi proses. Kita harus menyusun proses bisnis yang ramping, lean gitu ya. Kita juga harus mengintegrasikan supply chain kita sehingga seefisien mungkin. Kita juga harus mengelola misalnya inventory yang ada di perusahaan kita agar nggak banyak waste dan segala macamnya. Itu adalah beberapa inisiatif ketika kita ingin menjadi leader dalam hal operational excellence. Nah, yang kedua, kita juga bisa memilih agar menjadi leader dalam hal produk gitu ya. Di sini kita menyediakan produk yang terbaik di market. Kita ingin menang kompetisi dengan memberikan produk yang terbaik gitu ya. Nah, di sini mungkin kita fokusnya bukan ke aspek efisiensi proses, bukan ke inventory atau cost dan segala macamnya, tapi kita fokus ke hal-hal yang sifatnya riset dan inovasi, misalnya R&D. Kemudian kita melakukan eksperimen pada produk, jasa atau teknologi-teknologi terbaru gitu ya. Bagaimana agar teknologi tersebut bisa membantu perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan terbaik gitu. Nah, yang ketiga opsinya adalah kita bisa memfokuskan perusahaan kita untuk menjadi leader dalam hal customer intimacy gitu ya. Di sini fokusnya adalah menjadi yang terbaik dalam melayani customer. Nah, ini adalah perusahaan kita diperspektifkan bukan dari sisi produknya yang terbaik ataupun operasionalnya yang paling efisien, tapi kita memberikan perhatian yang lebih paling paham terhadap keinginan customer. Nah, di sini beberapa indikatornya adalah kita ingin fokus untuk menjaga retention dari customer, kita ingin fokus untuk memberikan lifetime value, dan kita juga fokus untuk always being nice to our customer gitu ya.
Nah, dari sini kita bisa mengetahui bahwa value disciplines ini merupakan model yang sangat membantu agar organisasi itu bisa fokus ke beberapa area utama saja gitu ya. Namun demikian, sebenarnya value disciplines ini tidak digunakan untuk memaksa kita agar memilih satu. Kita tetap masih bisa memilih dua atau beberapa value gitu ya. Tapi yang jelas, value disciplines ini nggak meminta kita untuk expert dalam semua bidang, gitu, seperti itu. Market leaders, beberapa penelitian menunjukkan bahwa mereka itu excel di beberapa value saja, tidak expert di semua bidang. Nah, di sini value disiplin juga bisa dipengaruhi oleh industri di mana kita berkompetisi gitu ya. Misalnya business to business atau wholesale, di sini fokusnya bisa ke operational excellence. Jadi kalau misalnya kita perusahaannya adalah wholesale, mungkin kita bukan dari aspek produknya ya, karena produknya mungkin sama yang kita jual. Mungkin kita bisa fokus seperti Walmart gitu, bagaimana menciptakan suatu proses ataupun supply chain yang ramping dan efisien. Misalnya kita adalah high-tech companies gitu, maka pendekatannya berbeda. Kita bisa memilih fokus ke hal-hal yang sifatnya R&D. Di situ kita ingin menjadi product leaders atau service leader dan segala macamnya. Itu jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa fokus suatu organisasi itu tergantung dari industri yang kita bermain di bidang apa di dalamnya, seperti itu. Nah, value disciplines bisa membantu kita untuk fokus ke beberapa kompetensi utama. Demikian mengenai value disciplines. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bye.